Dan kalau kita membahas tentang etnis Rohingya, kita itu juga teringat tentang adanya habaib yang ada di negeri ini ya. Kali ini kita akan membahas tentang etnis Rohingya. Kalau kita melihat berita tentang adanya pengungsi dari Myanmar, yakni etnis Rohingya, yang ditolak di berbagai daerah, di berbagai negara, itu kasihan ya. Kasihannya itu adalah karena di antara mereka terdapat anak-anak kecil. Di antara mereka ada orang-orang yang sudah tua. Di antara mereka kebanyakan itu adalah orang yang beragama Muslim. Dan sebagaimana kita ketahui, bangsa Indonesia itu mayoritas juga berpenduduk Muslim. Artinya punya kesamaan agama dengan etnis Rohingya. Namun kalau kita lihat sisi lainnya atau fakta bagaimana kok orang-orang Myanmar sampai mengusir etnis Rohingya, ya ini perlu kita renungkan kembali. Karena kalau kita lihat, salah satu sebabnya orang Myanmar itu mengusir etnis Rohingya itu adalah yang pertama, karena nenek moyangnya etnis Rohingya itu dahulunya itu adalah antek penjajah. Etnis Rohingya dulunya punya leluhur yang bekerja sama dengan Inggris. Dan kala itu Inggris adalah bangsa penjajah yang menjajah Myanmar. Makanya sekarang karena Myanmar itu sudah merdeka, otomatis orang-orang Myanmar pun mungkin masih punya perasaan benci dan marah kepada keturunan dari etnis Rohingya yang dulunya ternyata membela penjajah Inggris. Kemudian ada juga fakta yang lain, yakni tentang etnis Rohingya yang konon katanya itu keras kepala, sulit diatur, mau menang sendiri, dan bahkan terkesan ingin menguasai suatu wilayah yang ditempati. Kemudian ada juga fakta bahwa di antara mereka juga memiliki sebuah gerakan yang melakukan perlawanan terhadap Myanmar. Kemudian fakta berikutnya juga, yang namanya etnis Rohingya yang dahulu tinggal di Myanmar itu juga terkesan tertutup. Mereka itu hidupnya itu hanya sesama etnis saja, jadi jarang berbaur dengan etnis yang lain. Dan ini kan sebuah tindakan yang tidak dibenarkan di negara manapun. Kemudian yang terbaru ini, etnis Rohingya atau pengungsi Rohingya itu kan datang di Indonesia, di Aceh. Banyak sekali yang terdampar di sana. Meskipun dalam hal ini banyak juga yang mempertanyakan, kenapa kok dikatakan terdampar? Kalau terdampar itu kan harusnya cuma sekali atau dua kali. Nah ini kok sering sekali terdampar di Aceh. Apakah tidak ada unsur kesengajaan tentang hal ini? Nah ini perlu dicari tahu jawabannya. Dan terkait tentang pengungsi Rohingya yang ada di Aceh, kok sekarang kemudian itu diusir atau tidak diterima di Aceh, itu ya masuk logika. Karena apa? Karena kalau kita melihat para pengungsi tersebut ya, kalau dari sisi kemanusiaan kita itu memang kasihan ya. Mereka itu orang Muslim, mereka itu orang apa ya, istilahnya itu orang sengsara, butuh pertolongan, butuh tempat tinggal dan lain sebagainya. Tapi kalau kita melihat fakta di lapangan, sebagaimana yang beredar di media sosial, bahwa suatu ketika itu orang-orang pengungsi dari Rohingya itu diberi bantuan sembako itu malah dibuang ke laut. Itu dianggap sebagai hal yang tentu saja itu menyakiti perasaan orang yang membantunya. Jadi orang-orang itu sudah bersusah payah membantu, membela, memberi sesuatu, tapi kenapa kok malah dibuang? Ini kan menyakiti perasaan juga. Kemudian berikutnya juga beredar di media sosial tentang kelakuan etnis Rohingya, yakni ketika dikasih bantuan makan itu protes. Protesnya itu makanannya kurang enak dan porsinya kurang banyak. Ini kan sebuah tindakan yang tentu saja ya tidak disukai oleh tuan rumah. Karena harusnya yang namanya tamu itu kan harus manut atau nurut sama tuan rumah. Jadi mau dikasih makanan seberapa itu tinggal nurut saja. Tapi ini tamu datang dikasih makan kok masih protes. Kemudian ada juga kekhawatiran tentang jika nanti etnis Rohingya ini berkembang di negara kita, di Indonesia, terus jumlah mereka itu menjadi banyak, itu ada kekhawatiran kalau nantinya mereka itu akan menguasai negeri ini. Dan ini sebenarnya
bukanlah sesuatu hal yang mustahil ya. Karena kalau kita lihat sebagaimana yang terjadi di Myanmar, hal seperti itu memang pernah akan terjadi. Dan sekarang Indonesia juga waspada, jangan sampai mereka orang-orang etnis Rohingya itu kok sampai menguasai negeri ini dengan berbagai cara. Kalau dari sisi kasihan, sekali lagi kita itu sebenarnya kasihan kepada mereka. Tapi kalau melihat tingkah laku atau kelakuan mereka yang tidak bisa diatur, kemudian keras kepala, kemudian ingin menang sendiri, kemudian seperti raja padahal dia cuma tamu, itu kan bagi tuan rumah itu sangat menjengkelkan ya. Dan kalau kita membahas tentang etnis Rohingya, kita itu juga teringat tentang adanya habaib yang ada di negeri ini ya. Kalau kita baca sejarah juga, para habaib yang ada di negeri ini itu dulunya itu datang ke Nusantara itu karena didatangkan oleh Belanda. Mereka itu bekerja kepada Belanda, membela Belanda, membantu Belanda. Dan kita juga tahu, Belanda itu adalah penjajah yang pernah menguasai negeri ini, yang pernah merusak negeri ini. Dan sekarang aneh juga, kalau dulunya para habaib dari Yaman itu nyata-nyata didatangkan oleh Belanda, bahkan ada salah satu tokoh dari mereka yang cukup terkenal di Hindia Belanda, yakni bernama Habib Usman bin Yahya. Kenapa sekarang kok anak cucunya itu bisa dianggap sebagai dzurriyyah Nabi? Ini kan sebuah pengakuan atau penganggapan yang aneh ya. Dulu jelas-jelas didatangkan oleh Belanda. Mereka bergelar Habib. Nah sekarang kok dianggap sebagai cucu Nabi. Sekarang kok dianggap sebagai dzurriyyah Nabi. Padahal mereka dulu datangnya itu karena didatangkan oleh penjajah. Jadi secara logika, kalau mereka para habaib ini benar-benar keturunan Nabi, otomatis tidak mungkin dong mau bekerja sama dengan penjajah. Kan seperti itu logikanya. Dan kita kembali tentang etnis Rohingya. Kalau dari sisi kasihan, dari sisi agama, kita memang simpati kepada mereka. Tapi dalam hal menerima mereka di negara kita, ya kita harus berpikir 1000 kali. Jangan sampai kita cuma karena kasihan, karena sesama muslim, karena kita itu empati kepada mereka, akhirnya malah mengorbankan bangsa ini, malah mengorbankan generasi yang akan datang, malah mengorbankan anak cucu kita. Itu jangan sampai terjadi.